Konflik Hamas dan Israel yang terbaru di Gaza telah menewaskan ratusan orang. Ribuan orang juga mengungsi dari rumah mereka dan berbagai infrastruktur utama rusak. Setelah 11 hari perang, Israel dan Hamas sepakat menghentikan tembakan melintasi perbatasan jalur Gaza mulai Jumat 21 Mei 2021 pukul 2 waktu setempat. Diberitakan Al Jazeera Jumat 21 Mei 2021, gencatan senjata diberlakukan di jalur Gaza pada Jumat dini hari setelah Mesir menengahi kesepakatan antara Israel dan juga Hamas. Ribuan orang di Gaza dan wilayah Palestina turun ke jalan untuk merayakan gencatan senjata, mengibarkan bendera dan mengibarkan tanda V sebagai simbol kemenangan. Berselang beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata, bentrokan kembali terjadi di Kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat 21 Mei 2021. Meski kesepakatan gencatan senjata telah diserukan, konflik Israel-Palestina diketahui belum sepenuhnya mereda. Bentrokan antara polisi Israel dengan warga Palestina kembali terjadi. Melansir Al Jazeera, polisi Israel kembali menyerbu Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Jumat 21 Mei 2021. Aparat Israel melepas gas air mata ke arah jamaah selepas sholat Jumat. Jurnalis AFP di lokasi melaporkan aparat keamanan Israel menembakkan peluru karet dan granat kejut ke para warga Palestina yang tidak bersenjata. Sekelompok pria yang sedang mengobrol di sekitar masjid juga ikut menjadi korban. Salah satunya dengan sajadah tersampir di bahunya. Beberapa pemuda lalu membalas tindakan polisi Israel dengan melempari batu. Banyak laporan bertolak belakang terkait penyebab kerusakan. Kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengutip para saksi mata yang mengatakan setelah sholat Jumat, jemaah tetap berada di kompleks masjid untuk merayakan gencatan senjata di Gaza yang mengakhiri pertempuran 11 hari. Namun polisi Israel menurut Wafa menyerbu kompleks dan mulai melepaskan tembakan peluru karet dan gas air mata ke arah jemaah. Setidaknya 15 orang terluka karena tembakan peluru karet, sementara lainnya karena gas air mata atau pukulan polisi menurut Wafa. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 21 orang terluka dalam bentrok Palestina-Israel terbaru di Masjid Al-Aqsa ini, termasuk 2 orang yang dirawat di rumah sakit. Kantor Kepresidenan Palestina merilis pernyataan mengecam peristiwa jemaah dan penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh Israel usai sholat Jumat. Di lain sisi, Israel mengklaim bukan pasukannya yang lebih dahulu menggerebek kompleks Masjid Al-Aqsa. Juru bicara polisi Israel, Muki Resonvold, mengatakan ratusan orang melemparkan batu dan bom ke polisi yang tengah berpatroli. Ia menyebut pasukan Israel hanya membubarkan para perusuh di Temple Mount. Temple Mount adalah sebutan bagi Yahudi untuk kompleks Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga di Islam dan juga dihormati oleh orang Yahudi. Kompleks Masjid Al-Aqsa lalu kembali tenang setelah ketegangan sempat melanda. Banyak orang Israel dan Palestina mengungkapkan rasa lelah dan deja vu tentang gencatan senjata Israel dan Hamas yang terbaru di jalur Gaza. Terlebih mengingat 4 perang terjadi dalam 13 tahun, atau tepatnya 4 pertempuran dalam satu konflik yang diselingi oleh periode tenang yang terputus-putus. Tidak banyak yang bisa dirayakan di kota Beit Hanoun di utara yang terpukul parah. Tempat penduduk banyak diantaranya telah kehilangan orang yang dicintai. Warga kini mengamati reruntuhan rumah mereka. Victoria Solkovits, 22 tahun yang sedang mempelajari resolusi konflik dan mediasi di Universitas Tel Aviv dan tinggal di Beersheba juga berhati-hati. Lebih lanjut, kata dia, tanpa solusi politik, kekerasan dan gejolak akan selalu muncul kembali. Dia pun menyadari rasa sakit yang dialami orang Israel, terutama di selatan, dan tingkat kehancuran yang dirasakan oleh Palestina di sisi lain sama sekali tidak ada yang setimpal. Sementara itu, Johnny Rokodnitz, 46 tahun, seorang seniman, musisi, dan animator yang tinggal di Java, mengaku masih berusaha mencerna semuanya.
Dia mengaku tidak dapat melihat hal baik yang akan datang dari gencatan senjata terbaru ini. Meski dalam benaknya, Rokot Hits berharap kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di rumahnya di komunitas pertanian Netiva Hazara di perbatasan Israel dengan Gaza, Seike Sheket, 61 tahun, bersyukur rumahnya tidak terkena serangan kali ini. Dalam 3 kali konflik di masa lalu, kondisi sebaliknya terjadi. Fakta itu mendorongnya untuk mengirim putri dengan 3 cucu dan istrinya ke rumah di utara 100 km dari perbatasan. Berbeda dengan keluarganya, Hazara mengaku harus tetap tinggal di rumahnya itu karena harus bekerja. Hal itu harus dilakukan untuk memastikan keluarganya aman dan menerima semua yang mereka butuhkan. Bentrokan kembali pecah di Masjid Al-Aqsa pasca gencatan senjata. Ini membuktikan konflik Israel-Palestina belum mereda. Butuh bertahun-tahun untuk membangun lagi Gaza yang hancur lebur akibat pertempuran. Bayang-bayang perang pun masih ada meskipun gencatan senjata telah diserukan. Sejumlah pihak pun mengupayakan untuk menghentikan pertikaian kedua belah pihak agar tercipta perdamaian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.